Sebetulnya kalau kita bicara cuci darah, artinya kita bicara kualitas hidup. Ya, kembali lagi bahwa cuci darah itu bukan masalah hidup mati, tetapi kita bicara quality of life, kualitas hidupnya. Nah, sekarang kan bagaimana caranya supaya pasien-pasien cuci darah ini kualitas hidupnya nggak beda-beda jauh lah sama yang nggak cuci darah. Ya, jadi sebetulnya sudah ada kriteria untuk akses yang baik itu seperti apa. Akses yang baik itu satu, nyaman buat pasien. Jadi sesuai dengan kebutuhan pasien. Kalau dia dengan cara A dia nyaman, ya itu yang terbaik buat dia, nyaman. Kedua, mempunyai durasi yang lama. Nah, jadi dia bisa dipakai untuk jangka waktu yang lama. Itu. Yang ketiga adalah dia mempunyai resiko yang kecil. Nah, misalnya resiko infeksi, resiko trombosis, ya, ada bekuan, atau resiko berdarah, atau resiko-resiko yang lain, misalnya gangguan aliran darah ke tempat yang lain, itu kecil. Itu. Dan tentunya yang berikutnya adalah yang murah, mudah dibuatnya, sehingga semua pasien bisa mendapat akses untuk cuci darah yang seperti itu. Itu adalah esensi dari akses vaskuler yang ideal untuk pasien-pasien cuci darah. Saya rasa begitu. Ya, jadi kalau kita bicara Simino, ini orang awam kan pasien-pasien taunya Simino. Nah, sebetulnya yang betul adalah fistula. Fistula arteri vena. Jadi kita membuat suatu konektivitas antara pembuluh darah arteri dengan pembuluh darah vena. Sehingga pembuluh darah venanya melebar, gampang ditusuk, flow-nya cukup. Jadi kalau gimana yang baik? Tentunya yang baik pertama buat pasien nyaman. Nah, kembali lagi, pasien nyaman dengan akses itu. Misalnya nggak bikin dia sakit, nggak bikin dia malu, misalnya besar-besar atau apa membuat dia malu. Nah, itu adalah akses yang pertama. Yang kedua tentunya mudah dipakai. Nah, untuk mudah dipakai ini itu tadi ada kriteria, misalnya diameternya minimal 6 mili. Kedalamannya nggak boleh lebih dalam dari 6 mili. Itu adalah kriteria-kriteria. Kemudian pembuluh darah venanya lurus, sehingga mudah untuk si perawat memakainya. Kemudian alirannya juga cukup. Nah, makanya ada rule of 6 tadi. 6 mili, diameternya 6, jaraknya jangan lebih dari 6 dari kulit. Ada bagian 6 cm yang lurus sehingga mudah menusuknya bagi perawat. Itu. Yang ketiga adalah dari sudut fungsi. Nah, ini sudut fungsi apa? Karena fungsi cuci darah itu adalah membersihkan darah yang kotor, kemudian yang sudah bersih dimasukkan lagi. Artinya kalau dari sudut fungsi, jangan sampai darah yang sudah bersih tercampur lagi dengan darah yang kotor, masuk lagi ke mesin, sehingga berulang-ulang. Nah, ini nggak boleh. Makanya di situ ada angka resirkulasi istilahnya. Nah, resirkulasi ini harus serendah mungkin. Ya, idealnya tidak boleh dari 5% resirkulasi ini. Berikutnya lagi apa? Durability-nya. Nah, makanya yang paling ideal adalah yang natif. Natif itu dalam arti kata pembuluh darahnya adalah pembuluh darah asli dari si pasien. Bukan pakai pembuluh darah buatan ataupun yang lainnya. Sehingga angka infeksinya pun kecil,
dia ditusuk-tusuk tahan, apalagi kalau nusuknya juga betul, sehingga ini akan lebih baik untuk jangka panjang. Saya rasa itu. Jadi sebetulnya begini, kalau QB itu adalah aliran yang diambil dari si pembuluh darah masuk ke mesin. Setelah itu oleh mesin dibalikkan lagi. Artinya dalam waktu yang sama dia akan masuk terus. Dia cuma numpang lewat gitu di mesin. Artinya dengan seperti itu sebetulnya nggak ada masalah. Karena yang keluar dari jantung maupun yang masuk ke jantung itu tetap sama. Jadi QB itu tidak berpengaruh terhadap jantung. Yang jadi pengaruh terhadap jantung adalah besarnya flow di dalam, kalau istilah kita tuh draining vein, atau di dalam venanya, yang dari pembuluh darah nadi masuk ke dalam pembuluh darah vena. Kalau di situ tinggi sekali, misalnya lebih dari 2000, kadang mendekati 3000, artinya ini akan menjadi beban jantung waktu jantung melakukan pompa. Nah, ini yang berbahaya. Karena nanti misalnya nih sebagai contoh, kita pakai angka yang gampang deh. Setiap menit di fistula itu mengalir 3000 ml atau 3 liter darah yang masuk lagi ke jantung. Kalau detak jantung kita, misalnya detak jantung kita kan 60 sampai 100, oke lah kita anggap yang paling tinggi 100. Artinya 3000 dibagi 100, ada 30 cc per kali pompa jantung, bebannya tambahannya. Nah ini kalau per kali pompa jantung ada tambahan 30, padahal jantung sendiri pompa itu sekitar 50-60 cc sekali pompa. Akibatnya ada tambahan yang cukup besar. Nah ini yang bisa bikin gagal jantung, si jantung nggak kuat mompa. Makanya pada pasien-pasien yang akan dibuat suatu fistula, kita harus tahu kekuatan jantungnya mompanya seberapa. Supaya kita bisa perkirakan, kalau kita bikin aliran sekian, oh jantungnya masih oke. Kalau lebih dari ini, oh nggak oke nih jantungnya. Sedangkan QB sendiri nggak mempengaruhi karena dia cuma numpang lewat aja. Gitu penjelasan simpelnya seperti itu. Jadi kita ketahui bahwa cuci darah itu melalui suatu filter. Ya kan? Ada filter. Filter itu mempunyai kriteria. Nah, misalnya kecepatan ideal di filter itu adalah 300. Artinya kita harus mempunyai QB 300. Itu sebagai contoh. Standar filter itu 300, supaya fungsi filternya maksimal, dia harus 300, baru dia maksimal. Itu, satu itu. Yang kedua adalah jenis filternya sendiri. Nah, tentunya kalau filter ini dipakai berulang apa segala, ya pasti fungsinya nggak sebaik yang pertama. Logikanya mungkin kalau kita pakai filter udara mobil lah, kalau baru diganti baru kan enak. Kalau lama-lama udah kotor, udah ada mampet, udah ini. Walaupun dicuci, tetap nggak semaksimal yang baru. Itu dari sudut filternya. Kemudian tentunya dari sudut yang tadi saya bilang, ada resirkulasi. Yang udah masuk ke filter, udah dicuci, disedot lagi, dimasukin lagi ke filter. Bercampur dengan yang kotor. Nah tentunya nggak akan maksimal resirkulasi tadi. Yang ketiga adalah jumlah darah yang masuk ke dalam sistem filter tadi. Makanya kalau misalnya QB-nya itu 300, kalau yang seminggu 3 kali, 4 jam tuh cukup. Tetapi kalau yang seminggu 2 kali, jadi 5 jam. Karena volume darahnya harus lebih banyak yang dicuci. Itu. Dan tentunya lagi yang berikutnya adalah masalah adanya suatu tahanan. Nah, karena misalnya darah dari badan kita masuk ke mesin, kemudian akan dimasukkan lagi ke badan.
Kalau waktu masuk ke badan terdapat tahanan, ini yang kita bilang venous pressure. Venous pressure-nya tinggi, tentunya fungsi filternya nggak akan maksimal, dia akan ketahan. Oleh sebab itu, akses yang baik itu alirannya tadi QB-nya bisa 300 bahkan 350. Artinya flow di dalam venanya itu minimal 600 atau 700 atau 800 flow di dalam pembuluh darah yang akan ditusuk. Yang kedua tadi jaraknya, jarak antar tusukan ya. Minimal 4 cm, 5 cm, makin jauh makin baik. Artinya risk atau resiko untuk terjadinya resirkulasi makin kecil. Nah, berikutnya adalah di ujungnya tidak boleh ada tahanan. Biasanya secara mesin disetting, kalau aliran masuknya kurang dia akan bunyi. Aliran baliknya tertahan dia akan bunyi. Nah, cuman kadang-kadang aksesnya nggak bagus, dipaksain, bunyi, alarmnya yang dimatiin. Nah, itu yang sering terjadi. Sehingga tentunya outcome-nya nggak semaksimal yang kita harapkan. Oke, terima kasih. Jadi ini memang target untuk pasien yang cuci darah kasarnya gitu. Targetnya apa sih? Apa hanya cuman untuk memperpanjang hidup atau apa gitu. Sebetulnya kalau kita bicara cuci darah, artinya kita bicara kualitas hidup. Ya, kembali lagi bahwa cuci darah itu bukan masalah hidup mati, tetapi kita bicara quality of life, kualitas hidupnya. Nah, sekarang kan bagaimana caranya supaya pasien-pasien cuci darah ini kualitas hidupnya nggak beda-beda jauh lah sama yang nggak cuci darah. Itu targetnya sebetulnya. Pertama, sebetulnya dari start cuci darahnya. Nah, ini yang harus kita pahami. Di kita sebagian besar, pasien cuci darah itu datang dalam kondisi emergensi. Sudah nyesek, jantungnya sudah ada kelainan di otak, kelainan yang lainnya. Sehingga start cuci darahnya ini nggak baik. Artinya kalaupun dia cuci darah, dalam tanda kutip nggak akan kembali lagi ke kondisi awalnya dia yang normal. Nah, kalau di luar, ini sebelum dia cuci darah, sudah dikasih wejangan, dikasih secara psikologis dia siap untuk cuci darah. Nah, semua ini menyebabkan secara mental, secara ini dia siap. Waktunya cuci darah, dia siap. Itu satu. Yang kedua adalah persiapan dari sudut aksesnya, akses cuci darahnya. Nah, mereka juga dipersiapkan nih dari 6 bulan sebelum waktunya cuci darah udah dipersiapkan. Sehingga dia udah tahu, oh ya cara yang terbaik adalah dengan membuat fistula. Fistula harus dijaga seperti ini. Fistula harus dibuat 6 bulan sebelumnya. Sehingga kalau ada kegagalan bisa kita ulang lagi. Sedemikian rupa sehingga jarang sekali menggunakan kateter double lumen untuk cuci darah. Nah, itu yang terjadi. Karena mereka dipersiapkan dengan baik. Akses untuk cuci darahnya ini. Sehingga waktunya cuci darah, dia bisa melakukan cuci darah, aksesnya sudah baik. Karena kita tadi kan, di awal kita udah bilang bahwa akses yang baik ini menentukan kualitas dari cuci darahnya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah, di kita ini ada tawar-tawaran. Nah, harusnya internasional mengatakan cuci darah minimal 3 kali seminggu, sekali cuci darah 4 jam, artinya seminggu 12 jam. Di kita ditawar. Jadi seminggu 2 kali, sekali cuci darah 5 jam, 10 jam. Udah ada tawaran. Di samping masalah jumlah jamnya, yang perlu diperhatikan adalah penumpukan dari racun ini akan lebih lama di dalam tubuh. Bahkan ada yang ekstrim cuci darah setiap hari. Setiap hari 2 jam. 6 hari 12 jam. Hari Minggu oke libur. Di 2 jam aja pagi, dia cuci darah, habis itu dia bisa kerja. Dia bisa makan bebas, besoknya dia cuci darah lagi 2 jam, dia langsung kerja lagi. Sehingga
kualitas hidupnya bagus, tapi tentunya cost-nya akan lebih besar. Ini yang harus diperhatikan. Kenapa ada perbedaan di kita sama di luar? Yang berikutnya adalah masalah tadi, kesiapan mental dari pasien ini mempengaruhi gaya hidup. Banyak sekali pasien-pasien kita yang udahlah, kan hidup nggak lama lagi, udah terserah aja lah, minum juga nggak bisa dilarang, makan nggak bisa dilarang. Padahal dia cuci darahnya seminggu 2 kali. Artinya racun yang ditumpuk tuh akan banyak. Sehingga dia datang loyo, pulang juga loyo. Kalau di luar, datang bawa mobil sendiri, datang pakai kendaraan umum sendiri, pulang dia pakai kendaraan umum juga. Atau bawa mobil sendiri. Nggak perlu ada keluarganya yang nganter, nggak perlu ada ini. Sehingga kualitas hidupnya seperti yang normal tadi. Apalagi transportasi umumnya sudah disiapkan juga gitu secara ini. Jadi semua ini adalah sesuatu yang saling berkesinambungan. Sebagai gambaran mungkin di luar itu untuk maintenance akses dialisis yang bagus per tahunnya tuh kisarannya 10.000 sampai 15.000 US dollar untuk maintenance-nya. Artinya memang mahal gitu loh. Makanya mereka cenderung tadi transplant sama peritoneal dialisa. Karena hemodialisa ini sebetulnya mahal. Kalau mau betul. Kalau mau asal-asalan ya bisa. Tapi kualitas hidup pasien-pasien kita nggak akan baik. Lamanya mereka bertahan hidup juga akan lebih jelek. Itu yang menjadi masalah kita yang harusnya ini jadi perhatian baik itu buat pasien, buat dokter, buat rumah sakit, maupun buat pemerintah yang melakukan, yang membuat kebijakan. Sehingga semuanya bisa berlangsung dengan baik. Saya rasa gitu.